Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali ke kanal Padi Sambal. Kali ini yang kita bahas adalah mengenai adanya peringkat indeks dari tingkat kejahatan di suatu kota ya di kawasan Asia. Malaysia menempati posisi yang ketiga, yang awalnya katanya itu adalah di posisi kelima. Sekarang naik peringkatnya, tingkat kejahatannya mencapai untuk yang ketiga. Jadi di sini dianggap sebagai kota yang tidak aman ya. Nah, kalau kita baca di sini dikatakan bahwa Indeks Jenayah 2025, Kuala Lumpur kota ketiga paling berbahaya di Asia Tenggara dan kelima di Asia. Nah, kalau dibaca lagi tulisan yang merah nih, naik pangkat dari 5 ke 3 Asia Tenggara semakin parah dengan kemasukan Pati. Jadi yang disalahkan adalah para Pati. Nah, kalau kita perhatikan lagi tingkat dari indeks tersebut ya, di sini peringkat ke pertama itu adalah Manila, kemudian yang kedua adalah Quezon City di Filipina juga, kemudian yang ketiga adalah Kuala Lumpur Malaysia, kemudian keempat adalah Klang Malaysia, kemudian ada yang kesembilan yaitu Johor Bahru Malaysia, lalu ke-15 Penang Malaysia. Jadi dari 20 peringkat ya 20 daftar, ini Malaysia menempati sebanyak 4 nomor ya dari semua yang ada. Nah, ini menunjukkan bahwa mereka memang mempunyai masalah keamanan bagi para warga asing, keamanan bagi para turis, ini sangat mengkhawatirkan. Nah, dari cerita ini ya, ini anggap aja sebagai cerita masa lalu di tahun 60-70-an. Malaysia itu impor tenaga pengajar, tenaga intelektual, tenaga pintar yang berasal dari Indonesia. Ya, jadi yang diimpor adalah tenaga sumber daya manusia kelas tinggi ya. Nah, kemudian entah bagaimana pada tahun 90-an, kemudian tahun 2000-an, Malaysia ini justru mengimpor ya sumber daya manusia yang dikatakan rendah oleh mereka. Karena yang mereka minta itu adalah tenaga-tenaga buruh kasar ya, atau pekerja kasar seperti pembantu rumah tangga, ya asisten rumah tangga ya, kemudian juga ada pekerja kebun, kemudian juga pekerja di konstruksi bangunan. Nah, dari apa yang mereka terima saat itu ya di tahun-tahun 90 2000-an, mereka impor tenaga kerja yang ada, ini dikatakan bahwa orang-orang Indonesia itu adalah sumber daya manusia yang rendah. Ya, ber-IQ rendah, kemudian miskin, tidak terdidik ya. Padahal sebenarnya tidak seperti itu pola pikirnya. Dalam arti kata di sini adalah bahwa selera. Nah, jadi masyarakat Malaysia, selera pemerintahan Malaysia, entah kenapa di tahun 60-70-an itu seleranya tinggi. Maka dia mengimpor para guru intelektual ya, yang sumber daya manusianya tinggi. Tapi kemudian seleranya turun ya di tahun 90 2000-an, yang mereka minta itu adalah tenaga kerja yang pekerjaannya kasar. Ya. Jadi di sini adalah siapa sebenarnya yang seleranya itu rendah. Jadi tenaga kerja Indonesia, sumber daya manusia Indonesia itu semuanya dalam kondisi baik-baik aja ya. Semuanya dalam kondisi terkontrol, semuanya bagus-bagus gitu. Tinggal permintaannya, mereka seleranya minta yang rendah-rendah, ya maka Indonesia kirimlah yang rendah. Jadi kalau seperti itu siapa yang salah? Mikir ya, mikir gitu loh. Nah, ini bisa kita buktikan dari beberapa komentar warganet Malaysia. Seperti ini ya, warga asing banyak dan ada kongsi gelap negara-negara yang berbeza. Nah, yang disalahkan warga asing tuh. Kemudian ada lagi di sini bahaya sebab banyak warga asing. Nah, jadi yang dikambing hitamkan adalah warga asing ya. Kemudian walaupun indeks ini mungkin mengejutkan ramai, ia memberikan gambaran tentang cabaran keselamatan yang dihadapi oleh bandar-bandar besar di Asia, terutamanya di Malaysia. Nah, jadi ini seharusnya menjadi satu titik tolak ya untuk bisa introspeksi diri. Kenapa mereka justru sampai 4 ya, 4 kota besar mereka ini dibilang kota yang tidak aman ya. Nah, ramai netizen terkejut dengan kedudukan Kuala Lumpur dalam senarai ini. Seorang pengguna media sosial bertanya, Kuala Lumpur, betul ke? Ada yang merasa terheran-heran ya, ada yang merasa kaget nih, kok bisa Kuala Lumpur begitu ya. Nah, kedudukan Kuala Lumpur dalam Indeks Jenayah 2025 adalah
satu perkara yang perlu diberi perhatian serius. Walaupun indeks ini mungkin mengejutkan, ia juga berfungsi sebagai peringatan tentang pentingnya meningkatkan langkah-langkah keselamatan dan penguatkuasaan undang-undang di bandar-bandar besar. Nah, jadi di sini jangan salahkan para pendatang, ya. Nah, salahkanlah kenapa gitu loh. Terjadi hal-hal yang justru malah menganggap ya bahwa negara Anda, terutama 4 kota tadi ya, itu termasuk dalam tingkat kejahatan tertinggi di Asia, ya, di Asia, bukan hanya Asia Tenggara saja. Coba bayangkan, ya. Nah, sekarang kita coba saksikan di sini ya satu video lagi, yaitu tentang ada seorang orang Malaysia yang menceritakan juga bagaimana tingkat ketidakamanan dari negeri-negeri yang ada di Malaysia. Yuk kita saksikan. Okey, top 6 negeri yang paling berbahaya sekali dekat Malaysia ni. Ni adalah 6 negeri yang mempunyai kes jenayah paling tinggi statistik. So nombor 6 negeri Johor. CS. Johor dekat dengan Singapura. Saya orang Johor Tapi Johor ni satu tempat tinggal yang best lah kan. Dia semua benda ada, tapi dia kurang sesak sikit. Dia tak macam KL dengan Pening lah kan. Serabut kepala. Dan nombor 5, negeri yang paling berbahaya dekat Malaysia ni adalah Melaka. Melaka. Lah, kau dah lama kau tak balik. Kenapa? Dulu saya pernah duduk Melaka ni dalam 3-4 tahun jugalah study dekat sana. Zaman-zaman universiti dulu. Dan nombor 4, Pulau Pinang. Hang dok mana? Aku nak pergi makan nasi kandar Pulau Pinang Pulau Pinang, negeri yang nombor 4 paling tinggi kes jenayah dia lah. Dan nombor 3, negeri paling berbahaya dekat Malaysia ni adalah negeri Sembilan. Negeri Sempang Sembilan. mana? Lu Sempang mana? Gua Sempang 3. Sekarang gua Sempang 2. Peng. Double. Dan nombor 2, negeri paling berbahaya dekat Malaysia ni adalah Selangor. Selangor. Gua budak Subang bro. Lu budak mana? Gua budak Damansara. Dan nombor 1, negeri paling berbahaya dekat Malaysia ni. Tapi sebelum tu, follow dulu untuk banyak lagi info pasal general knowledge dan tips pasal kereta. Dan nombor 1, negeri paling berbahaya dekat Malaysia ni, paling tinggi kes jenayah dia adalah Kuala Lumpur. Ya, teman-teman, ternyata hasil dari indeks di negaranya sendiri itu menempatkan Kuala Lumpur adalah yang paling tidak aman ya, paling banyak tindak kejahatan. Nah, beberapa kota nih yang di Malaysia seperti tadi ya, di Kuala Lumpur, Kelang, Johor Bahru, dan Penang, ini kan tercatat dalam daftar kota dengan tingkat kriminalitas tinggi di Asia Tenggara. Menurut Indeks Kejahatan 2025 nih oleh Numbeo. Jadi data tadi itu berdasarkan dari Numbeo ya. Kuala Lumpur menempati posisi ketiga dalam indeks kejahatan sebesar 60,4 poin ya, menjadikannya salah satu yang tertinggi di kawasan tersebut. Terus apa nih faktor-faktor penyebab tingginya tingkat kejahatan tersebut di negara Malaysia? Yang pertama itu adalah urbanisasi dan kepadatan penduduk. Pertumbuhan pesat kota-kota besar seringkali diiringi dengan peningkatan populasi yang cepat yang dapat memicu berbagai masalah sosial dan ekonomi. Yang kedua adalah kesenjangan ekonomi, di mana terjadi perbedaan signifikan antara kelompok ekonomi dapat mendorong individu tertentu untuk melakukan tindakan kriminal sebagai upaya memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan yang ketiga adalah pengawasan dan penegakan hukum, di mana keterbatasan sumber daya dalam penegakan hukum dan pengawasan ini dapat memberikan celah ya bagi pelaku kejahatan untuk beroperasi dengan lebih leluasa. Kemudian dampak tren-tren seperti ini, kejahatan seperti ini akan berlanjut ya, itu terhadap apa saja, yaitu pariwisata dan investasi yang jelas, di mana persepsi negatif terhadap keamanan kota ini dapat mempengaruhi minat wisatawan dan investor, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi perekonomian lokal. Dan juga tentu ini akan berdampak pada kualitas hidup. Meningkatnya rasa ketidakamanan di kalangan penduduk dapat berdampak
pada kesejahteraan ya dan sosial masyarakat secara mental. Lalu bagaimana nih mengenai persepsi terhadap warga asing? Di Malaysia terdapat pandangan bahwa warga asing berkontribusi signifikan terhadap tingkat kejahatan. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2016 hingga tahun 2019, sekitar 11% dari total kasus kejahatan itu melibatkan warga asing. Tapi sebuah studi dari World Bank Economic Review menemukan bahwa imigrasi ya untuk tujuan ekonomi sebenarnya itu mengurangi tingkat kejahatan kekerasan dan kejahatan terhadap harta benda di Malaysia. Persepsi negatif ini mungkin muncul karena beberapa insiden yang melibatkan warga asing mendapatkan sorotan media yang sangat luas. Meskipun kontribusi mereka terhadap total kejahatan relatif kecil. Nah, jadi apa ya? Di situ kita bisa melihat bahwa data sudah menunjukkan bahwa warga asing pengaruhnya sangat kecil terhadap kejahatan-kejahatan yang terjadi di kota-kota besar di negara Malaysia. Nah, kita coba nih ya, Indonesia. Indonesia juga punya sebuah provinsi yang memiliki tingkat kepadatan tinggi warga asing yang datang ke kota tersebut. Yaitu apa provinsinya? Ya, Provinsi Bali. Nah, Bali sebagai destinasi wisata utama di Indonesia juga memiliki populasi warga asing yang signifikan. Namun, tingkat kejahatan di Bali relatif lebih rendah. Beberapa faktor yang mungkin berkontribusi nih, antara lain adalah pengawasan ketat di area wisata, di mana fokus pada keamanan di daerah wisata utama, memastikan lingkungan yang aman bagi turis dan juga penduduk lokal. Kemudian juga adanya komunitas lokal yang solid, di mana melibatkan secara aktif masyarakat lokal dalam menjaga keamanan dan ketertiban dapat mencegah tindakan kriminal. Lalu ada juga kerjasama dengan pihak yang berwenang. Nah, kolaborasi antara komunitas lokal tadi, kemudian dengan pihak berwenang, dan juga pelaku industri pariwisata dalam menjaga keamanan. Jadi penting untuk memahami bahwa kehadiran warga asing tidak secara otomatis meningkatkan tingkat kejahatan. Faktor-faktor seperti penegakan hukum yang efektif, keterlibatan komunitas, dan kebijakan imigrasi yang tepat ini memainkan peran kunci dalam menjaga keamanan suatu wilayah. Jadi di sini kita bisa patahkan ya komentar-komentar dari para netizen Malaysia yang mengatakan bahwa kejahatan yang terjadi di banyak kota di Malaysia itu karena banyaknya warga asing. Ya, faktanya sebagai contoh dan bukti di Indonesia, di Bali, itu tingkat kriminalitas justru ya rendah sekali dibandingkan dengan kota-kota tadi di negara Malaysia. Ini adalah fakta yang memang situasinya seperti itu. Ya, jadi jangan asal bicara saja kemudian mengkambing hitamkan ya orang-orang warga asing yang datang ke negara Malaysia sebagai pelaku kejahatan utama. Itu nggak fair ya. Itu adalah diskriminatif yang tidak seharusnya dilakukan. Oke teman-teman, daripada cukup dulu, kita ketemu lagi di video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.